Dani, Abi Soleh. Nah, ini semuanya pemenang kompetisi Sains Nasional 2020. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita mau tahu kan seperti apa sih mereka ini kesehariannya. Terus, seperti apa sih kegiatan mereka hariannya juga. Terus gimana ya kok mereka itu bisa jadi juara? Pasti kalian ingin tahu kan? Apa sih rahasianya? Sebelum itu kita punya yel dulu. Nih dari Abi Soleh nih, dengerin ya. Oke Bi. Salam juara, Siswa juara, sekolah juara, Lampung juara. Di antara yang mereka ini, ternyata mereka tuh bukan jago-jago hanya matematika atau IPA atau PS aja loh. Ternyata mereka juga sangat bersahabat dengan teman-temannya. Kemudian mereka juga ramah. Bahkan di antara mereka juga ada yang jago main musik. Seperti Alifian itu jago main piano loh. Oke, kita mulai ya dari yang dapat emas dulu. Siapa ayo? Yang kalau tadi atau kemarin nih diumum KSN 2020 dia dapat emas kedua loh. Siapa ya? Siapa ya? Lihat tangan Bunda. Arahnya kemana nih? kita tunjuk sama-sama 1, 2, 3. Juan. Oke, sekarang yang akan ngasih pertanyaan untuk Juan itu kita kasih kesempatan dulu dari Alifian deh. Ya, Alifian mau tanya apa sama Juan? Sebenarnya kesehariannya apa biar bisa dapat emas? Jadi untuk keseharian itu yang pertama juga harus belajar biar bisa menang itu kita harus hafal dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Terus juga kita harus sering latihan juga. Oke. Dan yang utama juga doa yang pasti. Wah, Wah. Wah keren banget ya. Terus coba kita tanya nih sama Juan. Mama papa itu ngajarin Juan itu dari kecil seperti apa ya? Kok Juan jago matematika? Gimana tuh Juan? Jadi orang tua saya itu sejak kelas 1 ngelesin saya di matematika. Nah, jadi kelas 1 saya udah suka matematika. Wah keren. Juan ini termasuk yang friendly banget, kemudian ramah. Terus juga ternyata Juan itu ya punya potensi ngajarin teman-temannya. Kalau teman-temannya ada yang nggak bisa, terus Juan bilang begini, bunda aku bantu ya ajarin teman-teman aku bisa neranginnya. Terus kalau ditanya siapa yang mau mencoba, pasti Juan akan tunjuk tanda, bunda aku akan coba. Nah bagaimana ya agar kita punya daya juang seperti Juan? Seperti apa Juan? Kalau misalnya kita mau juara itu ya kita harus banyak berlatih gitu. Jadi soal-soal yang itu kita harus pahami dari dasarnya dulu. Kalau misalnya kita udah pahami dari dasarnya, berarti untuk soal-soal higher order thinking skill itu kita udah pasti bisa. Terus yang penting juga kita harus berdoa ya biar kita bisa. Oke. Nah dari soal-soal yang Koko pernah kerjakan ya, mulai dari kan ini jadi Juan ini termasuk siswa yang sangat-sangat ingin sekali bahwa aku ingin dapat medali Bunda nih di OSN ini. Nah, jadi perjuangan Juan itu luar biasa. Yang kerennya lagi, Juan itu punya target bahwa saya harus dapat emas. Wah luar biasa nih. Nah pas Koko latihan itu seperti apa prosesnya Kok? Ya menjelang KSN ini ya kita harus berbanyak latihan gitu. Saya berbanyak latihan menjelang KSN ini. Mulai lomba-lomba olimpiade itu sejak kapan? Karena punya cerita tersendiri nih Juan. Karena saya mulai olimpiade itu bukan dari kelas 3 tapi dari kelas 1. Terus kebetulan waktu itu saya menang atau enggak saya udah lupa ya. Karena kelas 1 ya. Kelas 1 waktu itu seingat saya. Heeh. Nah terus saya ikut olimpiade lagi tuh juara 2 waktu itu pas kelas 2. Heeh. Terus kelas 3 saya mulai ikut lomba-lomba gitu kayak Sasmo, Amo, pokoknya
keadaannya saya lebih terbuka lah pas kelas 3. Nah, kita lanjut ke kelas 4 gitu, saya jadi makin sering lomba-lomba gitu. Iya. Cari pengalaman dulu lah. Langkah saya ingin lanjut ke SMP. Lanjut ke SMP. Olimpiade. Mau akan ikut olimpiade lagi? Saya mau ikut olimpiade lagi karena memang saya sudah terlanjur cinta ya sama matematika. Wah, terlanjur cinta dengan matematika, luar biasa. Dan ternyata Oke. Juan ini juga adalah adiknya dari Safer. yang juga juara olimpiade untuk bidang Oke, IPA. waktu SD Saveru itu seru deh kalau Saveru ini ternyata berbeda Jalur. berbeda jalur gitu. Waktu SD kita kasih kesempatan ya Saveru untuk bisa Cerita. menjelaskan cerita nih pengalaman Saveru. Dari Oke, awal. Koko silakan Kak. Jadi saya tuh mulai di olimpiade ini mulainya dari SD kelas 5. Awalnya itu pertama ikut olimpiade matematika dulu kan. Awal lomba itu di SMP Al-Kautsar ikut lomba vektor. Tapi pengalaman pertama masih belum bisa lanjut ke nasional gitu kan. Terus mulai ikut lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat kota gitu, dan lumayan sering menang dulu. Sampai akhirnya saya ikut, waktu itu namanya masih OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah itu saya di kecamatan juara 1, tapi di kotanya nggak menang waktu SD. Waktu SD belum ya. Nah setelah OSN, pas kelas 6 saya iseng ikut vektor lagi di waktu itu tahun 2016 di Unila penyisiannya. Dan padahal udah lama nggak belajar, tapi pas hasilnya keluar nggak nyangka juga bisa lolos ke nasional gitu kan. Dari kan diambil 50 senasional, saya peringkat 48. Wah. Nyaris tidak masuk ya. Udah gitu setelah diumumin saya langsung lanjut belajar lagi kan, lebih rajin sama bunda juga waktu itu. Sang bunda siapa sih? Bunda Andi. Oke. Udah gitu 2 minggu kemudian saya berangkat ke Malang. Betul. Nah itu ada 3 kali tes, isian singkat, uraian, eksplorasi. Itu 2 hari lombanya. Nah setelah selesai ngerjain itu kan diambil 15. Saya ngerasa kayaknya bisa sih di 15, tapi paling antara 10 sampai 15 gitu juaranya. Pas diumumin 15 sampai 10 kan gak dapet tuh, gak ada. Mulai Deg-degan. deg-degan. Jangan-jangan nggak masuk gitu. Terus 9 sampai 5 gak masuk lagi gitu kan. Iya. Terus 4 bukan, 3 bukan. Iya. Udahlah udah pasrah kan. Iya. Giliran pas kedua bukan saya lagi. Terus pas juara 1 ternyata saya yang menang. Luar biasa. Dari urutan 48 ke urutan ke 1. Itu luar biasa. Lompatan Ya. yang hebat. Itu kenangan yang nggak pernah terlupakan kali ya, Ko ya. Terus Koko selain ikut lomba-lomba tingkat nasional, Koko juga pernah ikut lomba-lomba tingkat internasional. Boleh dong jelasin? Oh pernah dulu. Jadi selesai vektor itu pulang ke Lampung. Udah gitu beberapa hari kemudian tiba-tiba bunda nelpon gitu. Saya baru pulang dari sekolah kan. Halo Koko, tempat bunda sekarang gitu kan. Kaget saya kira apaan gitu. Ternyata pas datang ditawarin lomba di Singapura gitu kan. Pertama kali ke internasional kaget juga kan, ternyata Singapura tuh beda gitu sama Indonesia meskipun Oh, lombanya di Singapura ya? Iya, masih internasionalnya. Iya. di NUS waktu itu kan. Iya. Ternyata Singapura tuh beda sama Indonesia gitu, padahal Iya. deket gitu. Iya. Nah pas masuk ruang lombanya itu ya lumayan serem juga lihat orang-orangnya rame gitu. Iya. Dari beberapa negara juga di Banyak Asia. pesertanya. Iya. Ada 2000 waktu itu. Iya. Wah. Serem juga itu kan, tempat lombanya itu kayak bioskop gitu. Iya. Kayak hall gitu. Iya. Udah gitu saya ngerjain soalnya ya lumayan bisa lah, setengah-setengah gitu kan. Terus udah selesai lomba pulang nunggu pengumuman gitu. Pas nunggu ini kayaknya nggak dapet sih feelingnya gitu kan. Iya. Terus beberapa bulan kemudian diumumin saya lolos, diambil 10% teratas, Iya. lolos ke tahap 2. Iya. Oh. Dan di Indonesia
itu hanya 9 orang. Satu diantaranya Safir. 8 itu udah SMP akhir, Iya, saya baru betul. masuk SMP waktu Iya. itu. Oh. Belum masuk malah baru masuk, lulus gitu. baru lulus. Iya. Udah gitu berangkat lagi ke Singapura. Itu di lombanya susah banget lah itu soalnya, cuma 5 soal 3 jam, tapi saya nggak bisa semua gitu. Jadi di ruangan saya cuma ini mau ngapain. Ya udah saya nulis aja kan. Terus Iya. itu juga harus pakai bahasa Inggris kan jawabannya. Full English. Iya. Setelah diumumin saya dapat perak gitu. Nah, Luar biasa perjuangan. itu Singapore Keren. Mathematics Olympiad itu selevel kalau di Indonesia itu dulu namanya Olimpiade Sains Nasional. Oke, kembali bersama dengan siswa-siswa terbaik di Provinsi Lampung, Ananda kita, Alifian, juga ternyata pemenang kompetisi Sains Nasional 2020 bidang IPA SD. Thank you untuk anak-anak muda yang luar biasa. Ya, kalau tadi kita mendengar seperti apa nih Safero yang dengan luar biasanya sampai berpindah mata pelajaran dari matematika ke fisika. Kemudian kita itu kalau ingin menjadi seorang juara olimpiade nih, modal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemenang calon peraih medali itu? Yang pertama itu pasti motivasi berprestasinya harus tinggi. Motivasi berprestasinya harus tinggi. Oke. Terus yang kedua itu konsisten gitu, punya pendirian gitu. Konsisten. Soalnya kan tiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing. Jadi kalau kita meniru cara belajar orang lain tuh nggak menjamin kita bisa jadi juara gitu. Oke, jadi konsisten yang dimaksud itu dengan memahami karakter, Iya, mengenal diri dulu. mengenal diri kita. Oke. Terus ya harus dekat sama Tuhan juga ya. Oke, karena kunci utamanya dari doa ya, Ko ya. Iya. Nah, gimana upaya Koko kan masih SMP, tapi ikut KSN-nya SMA. Nah, itu standar belajarnya seperti apa? Karena udah beda level kan, gitu. Kalau fisika SMA itu materinya lebih dikit dari SMP, tapi tingkat kesulitan itu jauh banget gitu. Oke. Jadi ya pertama Jadi mesti fokus. fokus, Oke. lebih terfokus ke satu bidang gitu. Iya. Jadi awalnya saya ngerjain soal-soal SMA dulu, mekanika SMA gitu kan. Nah udah selesai itu lanjut ke buku fisika dasar S1 kuliah. Nah itu ngerjain aja satu-satu. Dan itu Koko masih SMP kelas 9 ya. Sudah Belajar. mempelajari buku fisika dasar universitas. Iya. Oke. Nah, Bunda tuh jagoannya banyak di Lampung, dan ini jagoan yang berikutnya ini super ya. Kenapa super? Karena yang Bunda pahami sangat friendly, kemudian cara berpikirnya cepat, Sangat cepat. kemudian dia juga ganteng loh. Yuk kita sambut yuk Siapa Koko dia? Denzel. Denzel, apa tangan dong? Dan saat ini juga Denzel itu juga lagi lomba komat nih Sebenarnya di lagi lomba. Universitas Parahyangan secara online, dan beliau kita kasih selamat ya, dia masuk semifinal. Bentar lagi juga dia akan tes semifinal nih, bentar lagi. Sebelum dia tes nih, dia sekarang nih bawa laptop nih, dia juga akan kasih tips, trik, dan juga harapan-harapan untuk Provinsi Lampung. Ayo, kita sambut ya. Siapa dia? Koko Denzel. Oke. Ya, silakan boleh. Koko cerita seperti apa awalnya perjuangannya sampai dengan sekarang ini. Wah. Jadi saya ini ikut Olimpiade sebenarnya dihitung cukup telat karena Cukup telat rata-rata ya, Dek? anak-anak Jawa atau anak
olimpiade lain itu udah pada mulai olimpiade kelas 3, 4 atau 5 awal. Oh, SD. itu jadi SD ya kok ya? SD gitu kan. Saya sendiri ikut olimpiade baru kenal olimpiade itu kelas 5 tengah. Semester 2 Semester berarti 2 ya? berarti. Iya. Di situ ya saya pikir olimpiade itu ya gampang. Karena saya pikir olimpiade ya udah sama kayak pelajaran sekolah. Tapi ternyata saya baru ikut pertama lomba dinamika di Unila. Oh, iya. Itu aja saya peringkat bawah. Jadi Artinya awal pun kita dari bawah itu nggak apa-apa gitu ya iya, kak ya? nggak apa-apa, Bun. Oke. Jadi di situ saya sebenarnya nggak terlalu bawah, masih peringkat tengah belasan seingat saya. Iya, Cuma saya pas ngeliat soal-soalnya itu, wah, saya nggak yakin sih kalau kekuatan saya segini dibanding sama anak Jawa, paling saya cuma segininya gitu. Iya. Jadi ya di SD saya memang belum terlalu banyak lomba, paling ada lomba Sasmo sama Simok aja itu, Iya, betul. tapi lombanya sepertinya belum terlalu pressure atau belum terlalu menekan saya untuk terus belajar gitu. Jadi saya masih belajar secara biasa. Nah, saya lebih banyak berkecimpungan di Olimpiade itu pas baru masuk SMP. Mulai SMP kelas 7 sebenarnya awal saya cukup bagus. Soalnya di lomba provinsi pertama walaupun lawan kelas gitu, pas di situ saya udah bisa dapat peringkat 2. Iya, keren. Itu lomba di UIN Radeng Intan. Di situ saya pikir, oh berarti SMP lebih gampang dari SD. Itu menambah kepercayaan diri ya kak ya? Betul. Tapi ternyata kan tadi udah disebutin sama Sapero teman saya. Lagi itu kita masih sama-sama di matematika gitu. Satu level, satu sekolah, satu. Ya, itu bahkan sama satu lah. kelas bisa jadi. Enggak, gitu. enggak Oh enggak satu kelas. Tapi di saat itu pas saya ikut OSK lah gitu, belum kompetisi, masih olimpiade namanya. Iya. Itu saya kalah dari dia, dan karena satu sekolah cuma boleh satu Dan cuma beda 2 skor loh. dan cuma boleh 2. Urutan Iya, 1-2 ya? urutannya 1-2. Jadi ya dia yang lolos. Iya. Nah dari sini sebenarnya saya agak mulai kecewa gitu sama diri saya sendiri. Terus saya kayak, apakah saya ini layak gitu loh di matematika ini Untuk meneruskannya. untuk meneruskan seterusnya ke SMA. Sebenarnya saya ngerasa apa saya ini harus berhenti aja sekarang, karena dari SD aja udah kayak gini, terus SMP kurang memuaskan juga, baru di kota juga. Artinya gitu. ada perasaan kayak gitu juga Ada, ya kok. Wajar. Gimana cara ngebangkitinnya? Nah di situ mama saya, orang tua saya bilang, Berarti ada pengaruh orang tua ya mau. kamu ini udah sekitar 2 tahun atau setahun lah ya, setahun lebih masuk ke dunia olimpiade. Biaya yang mama keluarin sama yang papa keluarin itu udah banyak. Di situ saya agak tersentuh. Oke. Jadi saya berusaha buat kuat lagi. Iya. Jadi mulai kelas 8 saya benar-benar belajar. Di situ saya baru benar-benar belajar kayak belajar sama guru-guru Jawa. Iya. Yang katanya kan di Jawa banyak orang-orang yang pintar-pintar Iya, gitu kan. berkualitas. Lalu belajar sendiri lewat banyak buku-buku e-book ataupun buku-buku tertulis. Itu semua dimulainya pas kelas 8, pas kelas 7 saya belum terlalu seperti itu. Dulu kelas 7 saya cuma mengandalkan les tanpa mengandalkan kerajinan diri sendiri gitu. Oh, baik. Nah mungkin ya karena hal itu juga, karena cuma ngandelin les, pas kelas 7 saya lomba nasional nggak ada yang dapat sama sekali. Nah di kelas 8 ini, tadi kan seperti Safira bilang dia pindah bidang. Iya. Walaupun sebenarnya dibilangnya bisa saya itu berpersaingan, sebenarnya cukup sedih karena di Lampung tensi lombanya itu kan tidak terlalu ketat kalau nggak ada dia gitu loh. Jadi ibaratnya pesaing. Ternyata pesaing itu dibutuhkan ya. Iya, Bu. Betul. Jadi persaingan itu Menjadi dibutuhkan, sportivitas jadi kayak tinggi. saling ngedorong satu sama lain biar bisa Benar. sama-sama maju gitu Oke. loh. Tapi ya masih banyak lah anak-anak sekolah lain yang juga kompeten gitu kan di Iya. bidangnya. Jadi di kelas 8 itu lomba nasional yang pertama saya ikutin itu Pekan Matematika Nasional Oh, di Universitas Brawijaya. iya. Di situ sebenarnya saya melihat nama-nama anak-anak Jawa itu, ini mah udah biasa, pasti dia orang menang lah. Udah, saya cuma ikut dapat sertifikat aja. Pikiran saya awalnya cuma kayak gitu doang. Seperti itu gitu ya kayak. Cuma dapat sertifikat semifinal udah senang gitu. Tapi pas penyisihan saya juga cukup kaget karena walaupun banyaknya teman-teman saya yang menang gitu,
saya tuh masih masuk 10 besar gitu loh. Oke. Oh, berarti di sini saya bisa mikir, oh berarti sebenarnya kemampuan saya ini nggak jauh beda lagi sama mereka gitu. Betul, yang anak-anak Jawa tadi. Iya. Good. Nah dari situ mama saya izinin saya pergi ke tingkat nasional gitu kan, ke Universitas Brawijaya langsung buat berlomba dengan anak-anak Jawa yang lain gitu Betul. kan. Nah di situ pas semifinal saya itu belum menguasai namanya trigonometri, Oke. tapi banyak kakak-kakak kelas 9 berarti kan mereka udah belajar untuk SMA gitu kan. Iya. Mereka tuh udah nguasain gitu ya namanya trigonometri. Nah, Jadi ya sudahlah, saya pikir yang yaudah. ada sinus, kosinus. Jadi yang ada di kepala saja saya tulis, dan di semifinal saya bahkan nggak tahu kalau kayaknya mah ini nggak mungkin lolos gitu loh. Di pikiran saya seperti itu karena lomba itu dia sih kayak seperti anak Jawa Timur yang jago kayak Andreas, Fanya gitu, Betul. atau Tamaksi dan yang lain gitu. Terus ada juga Excel dan lain-lain lah ya. Jadi saya pikir udahlah, nggak lolos pun nggak apa-apa, yang penting udah masuk 10 besar gitu. Target saya awalnya kayak gitu. Tapi betapa kejutnya pas lagi pengumuman dibilangin, nah ini dari luar Pulau Jawa nih. Saya mulai deg-degan. Disampaikan Siapa sama ini? si pembawa acara Iya, itu. siapa ini dari luar Pulau Jawa? Ternyata itu nama saya yang Wah, disebut. Di situ saya langsung peluk mama saya. Oh. Terus saya bilang, wah gak nyangka sih bisa 5 besar. Terobati. Iya, terobatilah dari yang kelas 7 yang gak bisa Iya. apa-apa. Di kelas 8, lomba pertama yang ikut nasional bisa langsung. Oh, iya. Lagi itu di final saya dapat peringkat 4. Itu cukup dobrakan untuk saya untuk terus maju. Iya. Jadi Karena dari di atas situ- kita itu bukan orang biasa. Iya benar. Jadi saya terus belajar hingga ada lomba yang diadakan KPM dinamakan Iya. KMNR, Iya, benar. Kompetisi Matematika Nalaria Realistik. Sebenarnya lomba ini saya udah tahu lama, tapi saya ini baru ngikutin lomba ini pas kelas 8 ini. Karena saya merasa dulu kelas 7 saya belum siap, pas kelas 6 juga saya belum tahu. Jadi saya ikut lombanya pas saya ada di kelas 8. Pas penyisian nilai saya bagus. Tapi pas semifinal nilai saya drop. Apa tuh penyebabnya kok? Seingat saya lagi itu nilai semifinal saya drop karena saya nyepelein. Saya karena ngelihat soal-soal penyisian KMNR itu mudah. Mudah. Jadi soal semifinalnya saya nggak terlalu Berpikir pelajarin yang lagi. sama. Iya. Oh, kayak gini lah Cara gitu ya. berpikir, ya pasti mirip-mirip lah soalnya. Jadi lagi itu karena lagi fokus OSN juga, jadi saya belajar OSN aja, nggak belajar yang mengenai tentang KMNR ini. Iya. Ternyata pas semifinal nilai saya agak turun. Nah dari situ, oh berarti nilai final ini bakal susah. Iya. Jadi final saya belajar beneran. Oke. Pas di final, ya sama kayak pas Pekan Olahraga Nasional tadi, Iya. ketemu anak-anak Jawa lagi. Ketemu Ya lagi. mereka lagi. Yang wajah-wajahnya itu lagi. Jadi ya udahlah, kan karena ini sistemnya kayak OSN 30 medalis, jadi saya ya udahlah, minimal medali perak itu udah sangat bagus lah buat saya. Standarnya perak gitu. Tapi pas saya tanya teman-teman saya yang lain setelah saya ngerjain soal, walaupun saya ngerasa soal-soalnya sulit, saya tanya mereka juga, mereka bilang soalnya sulit. Berarti ya nggak beda jauh lah Iya. saya. Cuma tetap aja saya nggak percaya sama jawaban saya sendiri, bahkan saat itu. Jadi ya udahlah, saya dapat perak juga nggak apa-apa. Saya pas perunggu nggak disebut, saya masih tenang. Masih tenang. Tapi pas medali perak saya nggak disebut, itu saya cukup takut. Waduh, jangan-jangan nggak medalis lagi. Betapa kagetnya pas di medali emas, saya ternyata medali emas kedua pun. Oke, nanti kita akan dengar harapan-harapan mereka ke depan. Sebelum itu, kita punya jargon yang lain. Dan jargon yang lain ini juga ternyata Kakak Farel. Tepuk tangan untuk Kakak Farel. Nah, Kakak Farel nih. Kakak Farel itu kan sekarang udah di SMP nih. Dulu SD-nya itu di mana, terus seperti apa? Awal-awalnya tuh. Yang pertama itu aku pertama di Azhara, SD Azhara. Nah, pertama itu bukan IPA, bukan MCK, bukan. Aku itu ikutnya renang. Renang, betul. Terus Musik. Iya kan? terus aku ke renang itu aku udah menang tuh. Iya. Alhamdulillah menang ya. Atlet renang. Nah, itu pas udah
kelas 4 aku itu ikut ekskul di sekolah itu, ekskul IPA IPA aja. IPA. Nah, setelah aku di situ nggak sengaja di tes itu nggak sengaja nggak tahu bakal diseleksi buat olimpiade. Setelah aku ikut IPA, OSN aku ikut OSN kota, kecamatan OSN juga. kota. Kelas 4 itu aku nggak lolos. Nggak lolos. Kecamatannya nggak lolos. Awal itu ya waktu itu ya. Kecamatan nggak lolos. Terus itu kelas 5 aku ikut seleksi lagi IPA. Baik. IPA seleksi lagi. Nah, kebetulan aku juga masuk MTK. Jadi double ya mata pelajarannya. Terus itu aku suruh milih juga kan aku IPA apa Denzel MTK. lagi ngerjain soal IPA aja final. lah. IPA aja. Udah cinta belum sama IPA waktu itu? Kita kasih kesempatan Ikut-ikut dulu. doang. Ikut-ikut aja ya, belum ada target ya kak ya. Iya, Oke, serius. terus lanjut Mas. Terus aku IPA itu ikut OSN kecamatan juga. Kecamatan juara 3. Nah, ada informasi baru. Kalau SMP nanti KSN kota sama provinsinya itu bulan September Oktober sama September itu. Itu udah selesai itu ya aku latihan. Akhirnya pas KSN kota sama provinsi online itu, nah, aku itu udah pas ngerjain itu udah yakin bener ini bener yakin itu fisikanya. Pas aku selesai aku lagi selesai tes itu aku langsung koreksi lagi kan, banyak salah sih. Jadi ya itu, jadi aku nggak pas di ini aku udah deg-degan banget itu kotak bakal lolos atau enggak, karena kan aku nggak bisa ngeremehin juga kan. Jadi kayak kemarin juga aku langsung di bawah peringkat tekanan nyantai itu. Nah itu ya itu tiba-tiba udah pengumuman, aku udah deg-degan banget itu kan. Akhirnya pas itu pengumuman aku cari nama aku, kok nggak ada, tampaknya tidak kelihatan nama aku tapi. Terus itu aku cari ke bawah lagi, oh ini MTK bukan IPA. Terus aku cari lagi, akhirnya aku ketemu nama aku. Kebetulan waktu itu provinsi, ranking 1 provinsi. Dan dari situ nomor 2 nya orang dari SMP 2. Udah aku itu langsung latihan lagi. Udah latihan, akhirnya udah seminggu ya, selang seminggu habis pengumuman itu KSN nasional. Nah aku itu udah doa, udah latihan, ya udah semaksimal mungkin ya. Terus itu ya udah pas hari H-nya aku kerjain aja ya. Nah kebetulan tuh soalnya udah sering aku latihan ya. Jadi aku udah biasa aja ngerjain soalnya. Nah, pas pengumuman itu udah aku deg-degan banget tuh. Pertama perunggu itu kan dari SD, perunggu SD dulu lama pengumumannya. SMP nggak nongol. Targetnya waktu itu cuma perunggu. Iya, aku kira bakal perunggu aja. Nah itu udah nggak nongol. SMA lama lagi karena banyak bidangnya udah lama perunggu, udah banyak bidangnya lewat. Nah akhirnya perak SD diumumin. Udah selesai SD, SMP MTK dulu. Nah udah deg-degan banget. Pas IPA pertama nongol namanya bukan aku yang di paling bawah itu. Aku padahal udah pasrah lah ini mah. Aku cuma ngarep perunggu aja. Habis itu udah lewat, aku lihat terus, liatin di layarnya itu nongolnya kan dia kayak ada efek animasinya itu dari pojok kiri ke kanan. Udah aku lihat dulu namanya satu-satu, bukan ada fotonya kan Bun, bukan foto aku, udah lewat, namanya bukan aku juga. Habis itu ada M lagi, bukan aku ini. Ada selanjutnya bukan F kan, bukan aku ini. Udah deg-degan banget, udah baris ketiga tuh Bun. Betul. Akhirnya nongol sebelah kiri, kanan tuh Bun. Betul. Baru nongol sama aku. M Farel Aldoswi. Itu udah seneng banget. Alhamdulillah. Dengan nyangka. Jadi dapat perak. Perak ya perjuangannya ya. Jadi dapat 2 medali dari 2 kementerian ya. 2 kementerian. Okay. Jadi dari Kemenak, KSM, ya kan, bidangnya IPA juga, jenjangnya SMP, dan juga dari Kemendikbud itu KSN kalau sekarang bidangnya IPA juga, jenjangnya SMP dan dapat silver medal. Nah, anak-anak Bunda sebagai motivasi nih, ternyata Olimpiade ini itu bukan hanya yang dari Bandar Lampung. Jadi anak-anak Bunda itu menyebar.
ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari luar kota Bandar Lampung. Nah, ada juga mereka tuh belajar dari metro itu ke sini perjuangannya. Siapakah dia? Ini kita sambut nih yang paling dekat ini. Wah, Koko Kevin. Nah, Koko Kevin ini dari metro loh. Dan beliau ini perjalanan dari metro ke sini berapa waktunya, Kak? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi untuk PP dia butuh 3 jam loh. Nah, ini mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk anak-anak bunda yang lainnya, bahwa walaupun kita tidak di pusat kota tapi kita berkesempatan untuk berprestasi di kancah Olimpiade nasional. Ya, kita dengar nih apa yang memotivasi Kevin untuk ikut Olimpiade. Sejak kapan tuh Kevin ikut Olimpiade dan seperti apa tuh prosesnya? Oh, jadi Olimpiade pertama saya itu OSN pas saya kelas 4. Kelas 4 ya? Iya. Nah, itu beruntungnya dikasihlah kesempatan sama sekolah. Iya. Dan untungnya juga pas anak-anak kelas 5 pada saat saya kelas 4 itu nggak ada yang suka FTK. Jadi terpaksa saya dimasukin. Oh. Dimasukin tuh. Pikiran saya Olimpiade ini sama aja kayak pelajaran sekolah. Sekolah pun ngajarinnya sama aja kayak pelajaran sekolah. Pas masuk OSK kaget kok soalnya kayak gini. Perasaan pelajaran sekolah nggak ada yang kayak gini, kok malah keluarnya kayak gini. Ya udahlah, istilahnya kada pasrah lah, tapi ya ada beberapa bisa pas diumumin ya sesuai prediksi saya nggak lolos. Nggak lolos. Oh, nggak lolos. Prediksinya emang udah nggak lolos sebenarnya. Nah, udah nggak lolos kan tuh. Ya udah belajar lah dikit-dikit lah. Sebenarnya sekolah belum bilang kelas 5 ikut lagi, tapi ya udahlah belajar dulu lah. Gak apa-apa, siapa tahu diikutin lagi. Nah, sebelum OSK kelas 5 ada lagi tuh lomba di kota. Nah, di kota cuma lomba standar kota doang, tapi lagi-lagi nggak menang lagi. Nah, ya udah abis itu kan di sekolah ngabarin ikut OSK gitu kan. Ya udah. Sebenarnya udah mikir. Kelas 4 gak menang. Sebelum OSK gak menang. Mencapai ini maksudku. Udahlah, pasrah aja lah. Tapi ya udah disuruh sekolah ikut-ikutin aja. Lihat soalnya susah juga. Ngapain ini aku ikut maksudnya gitu kan. Ngerjain ya pasrah lagi sebenarnya. Tapi pas diumumin juara 3. Pasrahnya aja juara 3 gitu ya. Waktu itu dikasihlah pelatihan. Dan pas saya ikut pelatihan itu ada juga teman saya itu yang tadi lomba sebelum WSK itu juara 1 tuh. Dan pada saat hari pertama pelatihan itu kok aku mikir, nah ini mereka belajar dari mana kok jago-jago banget istilahnya pada saat itu kan. Istilahnya levelnya lumayan jauh lah aku sama mereka gitu kan. Setelah pelatihan ya udahlah, masih ada ya ke OSP itu masih pasrah-pasrah, nggak pasrah gitulah istilahnya, coba keberuntungan aja lah. Langsunglah ke OSP kan. Nah pas di OSP itu seingat saya lumayan bagus. Menurut aku mantap. Nggak gitu pasrah daripada OSK gitu kan. Ya lumayan oke lah, nggak gitu. Dan syukurnya pas pengumumannya dibacain, saya passing grade. Wih, keren. Passing grade nasional. Ya. Oke. Nah, abis itu kan adalah kan pelatihan sama Budaning juga kan. Iya. Nah, waktu provinsi ya? Iya. Aku mikir lagi, ini soalnya makin aneh lagi perasaan. Tapi memang ya, Kevin itu terkenal kreatif ya. Jadi tidak harus caranya itu teratur gitu, enggak. Kevin kadang-kadang suka punya akal sendiri gitu ya. Ciri-ciri anak kreatif ya kok. Terus kan? Udah kan, abis itu kan Olimpiade nasionalnya di Padang. Iya, di Padang. Hari pertama itu isyan singkat sama uraian. Isyan singkatnya oke lah istilahnya. Ingat saya sih oke. Uraiannya nggak ngerti apa-apa ini uraian. Nggak ngerti apa-apa uraian ini. Udahlah, istilahnya
nunggu hari kedua babak eksplorasi ini udahlah ya semoga ya mendingannya di hari kedua gitu kan. Pas masuk Ada harapan gitu ya, ya, Dek? harapannya mau nyarinya di hari kedua, pas masuk ke hari kedua mending tapi tetap aja kayaknya banyaknya salah ini. Walaupun bisa tapi kayaknya banyaknya salah. Ya udahlah diumumin. Emang udah sebenarnya sih kalau ditanya targetnya apa ya, targetnya udah masuk nasional itu sebenarnya udah senang. Berarti udah melampaui target lah gitu ya, Kak, ya. Sebenarnya masuk provinsi aja udah kaget waktu itu. Oh, baik. Nah ya bener lah, nggak masuk kan. Nggak masuk itu setelah lomba OSN ini baru ngerti lah Olimpiade itu kayak gini, bukan kayak pelajaran sekolah gitu loh. Abis itu ikutlah Pemnas. Pemnas ini pas anak-anak yang menang OSN ini lagi pada persiapan Olimpiade internasional ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah jadi wah yang jago-jago lagi latihan, nggak ikut. Mending nih kayaknya. Nah pas penyisihan lolos kan ke nasional. Ya udah diizinin lah ke Malang kan. Iya. Itu pas semifinal itu uraian lagi. Ya kesel aja gitu, kenapa gak yang pilihan ganda kayak masih bisa cap cip cup gitu kan. Yang keluar uraian soalnya. Dan itu seingat saya cuma bisa 3 soal dari uraian itu. Iya. Tapi pas pengumuman syukurnya masuk 5 besar. Wah. Tapi kan yang udah 5 besar ini babak finalnya itu kan sistemnya kayak cerdas cermat gitu kan. Betul. Nah pas cerdas cermat ngeblank. Jadi ya udahlah turun lah dari juara 4 jadi juara 5. Tapi ya udah seneng itu Iya sebenarnya. betul. Itu pun 5 besar udah ngalahin anak-anak OSN yang memang udah oke itu ya Gaya. Iya lah lumayan. Nah abis Pemnas itu vektor. Oh iya vektor betul. Anak-anak yang tadi OSN menang ini lagi latihan, udah pada ikut semua nih. Jadi pasrah lagi. Ikut, untungnya masuk nasional. Untungnya masuk lagi nasional. Masuk nasional lagi. Sistemnya mirip kayak soal OSN kan, ada isian singkat, uraian, eksplorasi. Iya betul. Isian singkat saya ya kata-kata. Iya. Uraian saya di bawah kata-kata waktu itu. Masuk lagi ke eksplorasi ini paling mending nih di antara tiga-tiganya nih. Paling mending, tapi seingat saya kan yang menang 15 orang kan? Iya. Seingat saya nggak gitu jauh tuh dari 15 tapi nggak menang masalahnya. Bukan masalah deh, itu belum beruntung aja. Iya, belum beruntung lah. Abis itu kan sebenarnya itu saya juga masih ada kesempatan lolos nasional pas Semarang, Olimpiade Semarang, lupa namanya apa. Pemnas. Iya, tapi ya kayaknya ikut juga udah nggak mungkin menang nih kayaknya nih. Ya udahlah, gak usah dulu lah, mendingan belajar dulu waktu itu. Belajar dulu sampai ya kayak lomba-lomba AMOS, Rasmo gitu ikut. Yang internasional ya. Ya syukurnya ya medal lah. Medalnya ya kayak bronze, silver gitu dapet. Nah menurut Koko, kemarin soal waktu KSN itu susah nggak sih? Kalau saya lihat soal OSN tahun-tahun sebelumnya, ya nggak, kalau dibandingin sama soal-soal tahun sebelumnya kayaknya gampangan ini dikit kayaknya. Oh gampangan yang sekarang. Tapi ada soal yang susah juga sih. Cuma karena Koko nggak teliti kali ya. Iya. Ke depan Koko mau ini ikut Olimpiade Matematika lagi atau pindah mata pelajaran? Seperti Koko Safero kan dari matematika ke fisika nih gitu. Kalau Koko tetap di math atau udahlah aku nggak mau ikut Olimpiade lagi misalnya gitu atau gimana? Kayaknya masih di math. Kayaknya masih di math. Jadi tetap cinta matematika. Sebenarnya cinta mah nggak habisnya soalnya kayak gitu nggak cinta. Soalnya kayak gitu. Jadi kalau bukan cinta apa itu namanya ya? Tapi tetap mau ke matematika. Mau. Nah inilah gaya Kevin. Jadi kalaupun dia menyelesaikan soal-soal yang mungkin kata anak-anak susah, tapi dia dibuat enjoy. Dan asiknya Kevin itu kadang-kadang menemukan caranya sendiri. Jadi kreatif itu juga boleh. Ya tepuk tangan tuan anak bunda semuanya.
sekarang kita buat closing statement ya. Closing statement itu kita akan coba minta pendapat anak-anak kita, harapan dirinya, harapan dari sekolah, harapan juga dari Provinsi Lampung agar kedepannya bisa lebih baik lagi, ya kan? Kita lihat yuk, kakak kita Denzel itu lagi ngerjain soal itu komat dari Universitas Parahyangan dan beliau masuk semifinal. Yuk, lagi apa ya dia di sana? Kita lihat yuk sini. Oke. Mana ya? Lalu udah jam 14.33. Terus jam Itu Denzel lagi ngerjain soal final komat. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang lainnya ya. Ya, biar Denzelnya bisa serius. Oke, kita anak-anak kita boleh explore ya, apa yang kalian mau, harapannya terkait dengan mungkin diri kita, orang tua, sekolah, kemudian support dari provinsi. Ngomong-ngomong aja boleh ya. Oke. harapan saya untuk kedepannya adalah semoga saya bisa terus rajin belajar dan juga semoga untuk SMP saya juga masih bisa menuaikan prestasi bagi Provinsi Lampung dan sekolah. Aku sih harapannya kalau yang sekolah, yang misalnya sekolah lagi mau lomba itu jangan banyakin tugas. Ya, jadi bingung itu waktunya kayak mana. Jadi yang pertama itu tugasnya bisa diundur bentar lah, selesai lomba baru. Terus yang kedua ya semoga aja ya aku bisa lebih baik lah ke depannya. Oke. Kalau harapannya untuk sekolah ya semoga sekolah bisa lebih siap lah buat ngedidiknya, terutama kan kayak di daerah saya itu kadang-kadang olimpiade tapi diajarinnya masih pelajaran sekolah. Nah itu kalau bisa sekolah lebih mempersiapkan lah gitu. Dari mana nih daerahnya? Dari metro. Nah terus kalau buat diri saya ya semoga bisa kedepannya lebih baik lagi. Sama kalau pas saya tadi kan saya udah cerita pas saya kelas 5 itu kan ada pelatihannya, tapi perasaan tahun ini kok belum ada, apa saya ketinggalan informasinya saya nggak tahu, tapi kayaknya setahu saya nggak ada ya. Semoga bisa lebih difasilitasi lagi. Ya harapan saya kalau untuk diri saya sendiri ya semoga saya bisa lebih berprestasi lagi, dan saya juga mau kedepannya mau membimbing adik-adik peserta olimpiade baru juga. Keren. Semoga saya bisa ngajar baik, ngajarnya bagus tapi tetap berprestasi. Terus untuk sekolah, kalau untuk sekolah saya rasa sekarang supportnya udah bagus, jadi pertahankan aja. Kalau untuk Lampung, semoga pihak-pihak Provinsi Lampung lebih mengapresiasi siswa-siswa yang berprestasi. Wah, semoga didengar nih untuk tim Lampung. Oke. Ini hal yang bagus ya. Jadi anak-anak prestasi ini pun mereka ingin memberikan ilmu yang mereka sudah dapatkan untuk adik-adiknya, dan semoga ini juga bermanfaat untuk adik-adik angkatan yang ada di Provinsi Lampung dengan ada pejuang-pejuang tangguh ini, dan mereka hampir rata-rata mereka ingin Lampung lebih baik. Oke, terima kasih semuanya dan semoga menginspirasi. Hai, terima kasih. Kita closing tadi jargonnya. Oke. Tadi Abisaleh? Buat semua teman-teman dan para juara, ada yang ingin Abi Soleh sampaikan juga, bahwa yang pertama kita akan bentuk ikatan alumni para juara olimpiade untuk mewadahi para juara-juara
di mana nanti mereka bisa memberikan kontribusi berupa pengalaman ataupun pendampingan untuk pembelajaran. Yang kedua, kita juga sudah memiliki lembaga pembinaan Olimpiade untuk Lampung yang disebut dengan Lamso, di mana nanti para pengajarnya selain para guru yang sudah ada, kita juga akan mintakan para alumni yang sudah meraih prestasi di tingkat nasional dan juga internasional itu untuk menjadi para pengajar di lembaga pembinaan Olimpiade Lamso tadi, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka, cara belajar mereka, strategi belajar mereka, dan kiat-kiat mereka, sehingga bisa lebih sampai komunikasinya dengan teman-teman atau adik-adik angkatan. Dan salam juara, siswa juara, sekolah juara, Lampung